Kita boleh mulai ya. Saya akan pimpin Zoom meeting kali ini dengan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Saya pimpin menurut kepercayaan saya. Saudara-saudara boleh berdoa menurut keyakinannya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami datang untuk mendengarkan seminar kesehatan melalui Zoom yang akan dibawakan oleh Dr. Ruben Supit. Kiranya apa yang kami dengar ini dapat membuka pikiran kami dan wawasan kami, juga semangat yang baru untuk melakukan pola hidup sehat yang Kau inginkan kami alami, sehat seutuhnya seumur hidup dengan cara yang alami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sakit, kiranya kuasa kesembuhan daripadamu boleh menyembuhkan mereka dengan bilur kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama penebus kami. Amin. Hmm. Baik, terima kasih juga Ibu Eli sudah bergabung kembali di Zoom meeting kita yang bertopik herbal untuk hipertensi ya dok ya. Sekali lagi saya Hmm. perkenalkan kembali pembicara kita, eh, Dr. Ruben Supit, sudah hampir eh, Iya. 30 tahun ya dok ya. Dr. Ruben Supit telah melayani bekerja sebagai direktur di 4 rumah sakit eh, di beberapa daerah ya, seperti di Lampung, Manado, Bandung, dan juga melayani di ADRA ya, LSM, kebencanaan, tanggap kebencanaan. Dan sekarang Dr. Ruben Supit melayani melalui Sehat Holistik Alami Integratif yang biasa kita sebut SAI. Nanti akan dipaparkan lebih gamblang oleh Dr. Ruben Supit sepanjang pertemuan kita ya, tiap hari Kamis 2 minggu sekali dalam sebulan. Kita upayakan kita upayakan supaya kita sama-sama memiliki semangat yang sehat yang harus terus dijaga. Baik, topik hari ini menarik karena eh, hipertensi itu bisa terjadi oleh siapapun. Baru-baru ini saya kenalan dengan seseorang di rumah sakit. Kebetulan saya pas antri untuk pengobatan fisioterapi untuk sakit pinggang saya. Nah, bapak-bapak yang ngobrol dengan saya juga saya berharap bapak itu hadir ya, Bapak Yoyo, sedang mengantri untuk fisioterapi juga. Dia bercerita anaknya di usia 24 tahun mengalami stroke. Nah, usia muda, sangat muda ya, 24 tahun harusnya tidak mengalami. Nah, kita nanti akan tahu ternyata faktor risiko untuk seseorang kena stroke bisa di antaranya karena hipertensi ya dok ya. Nanti dokter sendiri juga akan menceritakan pengalamannya kena stroke ini. Nah, faktor risiko apa saja yang bisa membuat orang terkena stroke? Nah, salah satunya kan hipertensi. Nah, baiklah dokter, mungkin ini perkenalan kita. Dokter bisa menyambungkan dengan materi kita hari ini. Terima kasih untuk senantiasa menjadi pembicara di Zoom meeting kita bersama dengan Klub Sehat Solo dan sahabat-sahabat sehat lainnya dari manapun uh, hadir ya. Terima kasih. Silakan Dokter Ruben. Terima kasih Mbak Wira. Selamat malam bagi kita sekalian yang di Jakarta, Solo, Sumatera, ada juga di sini semuanya yang lain. Izinkan kita akan bicarakan pada malam hari ini satu topik yang menarik, herbal untuk hipertensi. Dua topik ini kita akan bahas. Izinkan saya akan share materi kita melalui presentasi layar. Baiklah saudaraku, topik kita adalah herbal untuk hipertensi, bagaimana mekanisme tubuh dan khasiat daripada zat aktif tanaman yang dibawakan oleh Syai Indonesia Sehat Holistik Alami Integratif.
Baik, kita akan mulai, saudaraku, dengan pendahuluan. 3 tahun yang lalu, demikianlah saya terbaring di emergency sebagai manusia yang seutuhnya, tapi terkena stroke hipertensi. Mengapa sampai bisa terjadi ini pada seorang dokter yang sudah bekerja 30 tahun dan juga seorang vegetarian seumur hidup pada tahun itu 61 tahun kehidupan saya? Nah, saudaraku yang kekasih, ini saya harus akui bahwa ada aturan-aturan alam, ada aturan-aturan kesehatan yang kita harus ikuti, yang akan berkembang sesuai dengan aturan daripada Sang Pencipta. Bila mana hal ini dilewati, maka ini akan mengganggu kita. Dan ternyata, saudaraku, bahwa reparasi yang terbaik adalah menggabungkan kuasa Tuhan, alam, dan manusia. Jadi dalam hal ini saya membagi antara peran daripada awam pemerhati, seperti saudara-saudara yang tidak mengambil ilmu kesehatan, dan batra-batra pakar atau pengobat tradisional yang mengambil pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan pengobatan alami, dan akhirnya nakes profesional, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang ingin melayani orang-orang yang sehat. Akhirnya dengan gabungan ini dan kuasa Sang Pencipta, stroke saya bisa diatasi hipertensinya, tinggal faktor-faktor penyelesaiannya, yaitu sel-sel yang sudah mati, itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu untuk bisa menghidupkannya. Jadi kita bisa menghidupkan semaksimal mungkin, dan bagi saudara-saudara yang belum stroke atau pra-stroke, sebaiknya untuk secepat mungkin uh, memeriksakan diri dan mengambil langkah-langkah untuk tidak sampai lebih lanjut dengan akibat-akibat komplikasi dari tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada saat ini saya minta izin, kita adalah kerjasama antara Batra, awam, dan nakes profesional. Saya adalah seorang nakes atau seorang dokter umum yang mendalami juga akan pengobatan tradisional. Saya punya basis adalah medis, dan saudara-saudara yang memiliki akan ilmu-ilmu pengobatan alami, silakan boleh membantu dan memberikan materi karena kita belajar bersama-sama, kita akan sharing sama-sama, menyaring kebenaran untuk mendapatkan manfaat. Dan bagi saudara-saudara yang adalah awam pemerhati, saudara adalah yang mendapatkan manfaat sebagai pemilik diri sendiri, dan juga sangat bermanfaat kalau mengalami edukasi dan memiliki ilmu-ilmu atau pengetahuan untuk melaksanakan dalam batas-batas yang mampu saudara laksanakan. Jadi saudaraku yang kekasih, pada saat sekarang ini saya akan menampilkan dua topik utama, kisah hipertensi dan khasiat daripada herbal. Jadi kita akan menemukan jawaban yang benar. Kita akan mengolahnya secara iman kita, sesuai keyakinan kita, dan kemudian secara ilmu pengetahuan yang berbasis bukti. Sehingga kisah hipertensi juga berbasis bukti, dan khasiat herbal juga adalah berbasis bukti. Kita mulai dengan kisah hipertensi. Ini adalah suatu topik untuk pembuka bagi awam pemerhati dan batra pakar. Karena yang menguasai akan hipertensi ini biasanya adalah nakes-nakes profesional. Tetapi sekarang bagi saudara-saudara yang bukan nakes, tetapi adalah batra dan awam, silakan untuk mendalaminya, dan saya akan memberikan ringkasannya. Tidak dalam bahasa yang terlalu medis atau yang terlalu sulit bagi akademisi ya, dan orang-orang awam pun bisa mengertinya. Mari kita mulai, saudaraku. Tekanan darah kita lazim, yang mana yang normal? 200 milimeter Hg atau sistol ya, waktu jantung memompa, tekanan darah kita bisa 200, dan itu bisa disebut normal atau lazim. Dan juga 90 sampai 100 itu bisa juga disebutkan tekanan darah ini normal. Kenapa? Karena ini adalah sesuai kebutuhan dan kondisi daripada tubuh. Pada waktu kita tidur nyenyak, 90 sampai 110 milimeter Hg adalah tekanan darah sistolik yang dianggap sesuai. Kalau kita duduk santai atau membaca, 110 sampai 120 adalah normal. 120 sampai 140 adalah bila mana kita mulai jalan cepat dan membersihkan rumah. Sudah mulai darah tinggi saya ini. Sebenarnya belum.
Karena ini hanya berjalan sementara, waktu saudara istirahat dia akan kembali lagi ke tekanan darah yang normal. Pada waktu saudara rapat, kerja, penuh stres, atau kepanikan, saudara bisa mengalami tekanan darah sistolik kita 140 sampai 180, 160. Dan kalau saudara main badminton, angkat beban berat, atau lari cepat sprint, maka saudara bisa mencapai 200 mm Hg, tapi itu tidak disebut darah tinggi. Itu adalah sementara waktu karena saudara dalam keadaan-keadaan yang memaksa tubuh ini. Kenapa tekanan darah ini naik? Karena tubuh membutuhkan gula dan oksigen, terutama otak kita dan otot-otot kita dan bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat tekanan darah itu naik turun atau dinamis, sehingga kita tidak selalu 120/80 pada setiap saat. Maka kalau kita memikirkan akan mengukur akan tekanan darah, maka kita harus memperhatikan bahwa ada yang normal bila mana kita dalam keadaan kondisi dan gerakan tubuh dan kebutuhan tubuh untuk memenuhi oksigen dan gula darahnya, ya, untuk disebarkan ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara supaya saudara mengerti mengenai tekanan darah yang normal yang menuju kepada abnormal. Apa mekanismenya? Maka saya akan membagi 3 lingkaran. Lingkaran satu, lingkaran dua, dan lingkaran tiga. Dan inilah kita akan melihat apa itu lingkaran satu, dua, dan tiga. Kita akan mulai. Jadi saudaraku yang kekasih, tekanan darah saudara itu karena ada lingkaran satunya 3 organ utama. Ini yang kita harus perhatikan, apalagi bagi tenaga-tenaga batera dan nakes. Pertama, yang menghasilkan tekanan darah itu adalah jantung. Jantung adalah pompa. Bila mana pompa ini tidak berpompa lagi, tidak bekerja lagi, maka saudara tidak akan mendapatkan kebutuhan gizi dan oksigen saudara. Dan saudara akan meninggal dunia dalam hitungan menit saja. Saudara akan selesai. Karena betapa pentingnya darah ini harus dibawakan ke seluruh sel di dalam tubuh. Kemudian organ yang kedua yang penting adalah pembuluh darah atau pipa ledeng, saudaraku. Dan diperhitungkan bahwa pipa ledeng seorang dewasa ini dia bisa eh, hampir 2 kali mengelilingi dunia ini ya. Dia punya panjang. Kalau ditarik seluruhnya, jadi pembuluh darah kita ini dari yang paling besar sampai yang paling kecil kapiler-kapiler sebesar seujung rambut kita, selebar ujung rambut, itu adalah sangat luar biasa. Dan inilah yang membawakan darah ke seluruh tubuh kita, didorong oleh jantung. Dan ini adalah satu putaran yang tertutup, saudara. Darah itu tidak ada yang keluar daripada peredaran jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Peredaran di antara jantung dan pembuluh darah ini adalah peredaran kardiovaskuler. Dia tidak akan keluar kecuali dia akan menurunkan tekanan darah, yaitu ginjal. Ginjal tidak mengeluarkan darah, tapi menyaring cairan daripada darah itu. Maka tekanan darah yang tiba-tiba naik bisa cepat diturunkan bila mana kencing banyak. Nah, itu sebabnya dokter-dokter bila mana saudara mengalami krisis hipertensi atau tekanan darah itu tiba-tiba sangat tinggi sampai 180/100 dan ke atas, maka dia akan memberikan obat untuk membuat saudara kencing banyak dan dengan demikian maka tekanan darah itu cepat bisa diturunkan selain membuat pembuluh darah itu melebar. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah mekanisme yang saudara perlu kuasai. Bila mana tekanan darah itu naik, itu bisa karena jantung terlalu banyak memompa, atau pembuluh darah itu terlalu kuat menyempit, atau ginjal itu yang menahan. Misalnya kita banyak mengkonsumsi garam, maka ginjal akan menahan cairan dalam tubuh kita dan mekanisme hormon yang lain, sehingga tekanan darah kita bisa naik. Tapi ketinggalan darah juga bisa diturunkan bila mana kita menurunkan pompa jantung, menurunkan kekerasan daripada penyempitan pembuluh darah, dan meningkatkan pembuangan air seni melalui ginjal. Baik, saudaraku, kita lihat kepada pembuluh darah. Apa di dalam pembuluh darah itu? Nah, inilah saudaraku yang kekasih, pompanya adalah jantung, dan jantung ini memompakan ke pembuluh darah yang sangat besar, namanya aorta. Kemudian dia masuk kepada arteri besar, arteri kecil, artinya arteri yang paling kecil namanya arteriol. Dan arteriol ini akan masuk kepada kapiler yang akan
membawa darah ini kembali lagi ke jantung melalui vena-vena, vena kecil, vena besar, vena cava, vena yang paling besar, baru kembali lagi ke jantung. Jadi tekanan darah ini harus, dan tekanan darah ini hanya dipompa oleh jantung. Jantung ini mendorong ke arteri-arteri, dan dia membalas ke vena dan Stroke dia dia kembali kayaknya ke masih jantung. kasih seminar. Ya, siap. Baik. Terima kasih. Makasih ya. Oke. Jadi lanjutkan. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, saudara perlu ketahui bahwa di lingkaran satu ini, penentu tekanan darah yang paling penting ini adalah yang mengaturnya adalah satu lapisan sel yang ada di dalam daripada setiap pembuluh darah yang namanya endotelium. Hanya satu sel. Ini adalah satu sel endotelium dengan dia punya inti. Jadi di kapiler ini, saudaraku yang kekasih, kita ambil potongan melintang. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam dinding daripada pembuluh darah ini ada tidak licin, saudaraku. Tidak licin pembuluh darah ini, dan ini adalah kalau kita lihat seperti ada rumput-rumput itu ya, rumput-rumput yang seperti raga-raga ini ya, yang sebenarnya ini adalah pelindung. Kalau ini tekanan darah tinggi, maka ini rumput-rumput yang bertumbuh, yang namanya glycocalyx ya, adalah serabut-serabut yang seperti rambut-rambut yang mengelilingi akan pembuluh darah ini. Kalau dia menipis karena tekanan darah tinggi, disitulah boleh terjadi aterosklerosis. Jadi kalau saudara melihat bahwa dinding dari pembuluh darah saudara ini masih banyak dia punya rumput-rumput, dia punya rambut-rambut seperti ini, itu bagus. Tekanan darahnya normal dan dia menghasilkan satu zat yang namanya NO atau nitric oxide. NO ini adalah pelindung bagi kita sekalian, sehingga kita tidak akan mengalami darah tinggi. Tuhan yang Maha Kuasa menghasilkan NO ini daripada sel-sel endotel. Sel-sel endotel ini menghasilkan zat namanya NO, sebuah gas ya, gas nitrogen dan oksigen, satu atom tambah satu atom, membuat satu molekul NO, dan ini adalah satu zat yang saudara harus miliki supaya saudara tidak akan darah tinggi. Malah dia akan melindungi saudara-saudara daripada stroke, serangan jantung, aterosklerosis, perlemakan, dan lain sebagainya. Lingkaran yang pertama ini adalah yang intinya kalau kita ngebor ke dalam ini. Dan saudaraku, belum berhenti di situ. Nitrik oksida ini mempunyai 6 fungsi. Jadi saudaraku yang kekasih, nitrik oksida ini mengurangi oksidasi kolesterol LDL. Jadi sering saudara bilang, LDL-nya diturunkan dong, udah terlalu tinggi nih. Nah, kenapa? LDL ini akan menghasilkan membawa kolesterol dari liver ke pembuluh darah. Dan kalau dia menumpuk di pembuluh darah, terjadilah aterosklerosis atau yang namakan perlemakan daripada dinding pembuluh darah itu. Dan kemudian nitrik oksida ini akan membuat pelebaran dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini akan melemas. Pada waktu NO disemprotkan, maka saudara punya tekanan darah akan turun karena pembuluh darah ini akan membuat dinding pembuluh darah itu lemas sehingga melebar. Tekanan darah akan turun. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi perlekatan daripada keping-keping darah atau trombosit, sehingga tidak terjadi gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah. Jadi dengan NO yang baik, saudara bisa tidak terjadi akan perlengketan-perlengketan daripada trombosit ini yang akan memicu kepada penggumpalan yang menyumbat ke aliran yang kecil, sehingga terjadi stroke dan serangan jantung. Nitrik oksida mempunyai fungsi keempat, mencegah pembentukan plak atau aterosklerosis. Jadi tidak akan terjadi lemak-lemak di dalam dinding saudara kalau NO saudara bagus, ya, karena dia mencegah pembentukan plak. Yang kelima, NO ini akan menghambat pertumbuhan sel-sel otot polos di dinding arteri. Jadi saudaraku, bila mana terjadi peradangan karena saudara kurang tidur, minum-minum asam-asaman, merokok, dan lain sebagainya, pembuluh darah ini menjadi rusak. Maka di dalamnya terjadi perkaratan-perkaratan. Dan nitrik oksida ini akan mencegah sehingga tidak terjadi pertumbuhan lagi. Karena bila mana terjadi rusak daripada dinding, maka pembuluh darahnya ini bukan hanya kolesterol yang akan menumpuk di situ, tapi sel-sel darah, sel-sel otot polos juga akan datang, sehingga dia akan menjadi suatu tumpukan yang mengeras yang luar biasa.
Dan yang terakhir bahwa nitrik oksida ini akan membatasi pelepasan partikel superoksida atau radikal bebas. Ini adalah bahan-bahan perusak kita. Kalau kita kurang tidur, kurang minum air, stres, dan lain sebagainya, maka oksida-oksida dalam tubuh ini akan dihasilkan. Dan inilah yang mengawali kerusakan daripada dinding, daripada pembuluh darah. Dan bila mana terjadi robekan-robekan, maka disitulah ditambal oleh kolesterol, dan akhirnya proses-proses tekanan darah tinggi akan diadakan. Jadi saudaraku, inilah yang penting. Jadi bila mana saudara nanti melihat herbal-herbal yang mendukung NO atau menghasilkan NO, itu yang akan membantu hipertensi. Jadi mekanisme ini yang perlu saudara-saudara awam dan Batra mengetahui bahwa yang paling inti adalah nitrik oksida. Nitrik oksida adalah gas tidak berwarna yang berfungsi sebagai molekul sinyal untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Tadi sudah disebutkan, rumus kimianya adalah NO, fungsi utamanya adalah melebarkan pembuluh darah, dan manfaat kesehatannya adalah menurunkan tekanan darah, dan sistem tubuh yang diatur adalah kardiovaskuler di seluruh akan pembuluh darah, jantung, dan pembuluh darah itu ada zat yang namanya NO. Nah, inilah saudaraku, kalau kita melihat satu lengkungan daripada pembuluh darah ini, maka pembuluh darah itu ada lapisan endotelnya, kemudian ada lapisan rumput-rumputnya ini, glikokalix yang akan mencegah perlengketan-perlengketan daripada kolesterol, penggumpalan darah, dan lain sebagainya pada dindingnya. Jadi tidak akan saudara mengalami hipertensi dan tidak akan rusak pembuluh darah saudara bila mana ini serabut-serabut ini glikokalix namanya tetap ada. Tapi bila mana saudara makan yang tidak benar, tidur tidak teratur, kerja tidak ada istirahat, malam kerja dan lain sebagainya, maka ini akan terjadi kerusakan dan terjadilah gangguannya. Sekarang kita masuk ke lingkaran dua, saudaraku, bahwa dinding pembuluh darah kita ini yang menghasilkan tekanan darah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikutnya di luar daripadanya, yang namanya psikoneuroendokrin imun. Bila mana pikiran saudara stres, dan kemudian dia akan dari otak dia akan membuat sarafnya dia perintah, maka terjadilah penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Bila mana saudara tenang, saudara ketawa-ketawa, gembira-gembira, psikisnya atau pikirannya menjadi senang, neuronya akan tenang dan dia akan menghasilkan suatu pelebaran daripada pembuluh darah, tekanan darah akan turun dari psikoneuroendokrin. Jadi sekarang saudaraku hormon saudara tergantung daripada pikiran yang turun ke saraf baru kepada kelenjar-kelenjar. Contohnya perempuan atau saudara-saudara ibu kaum Hawa dan remaja putri kalau sedang mengalami haid dan pikiran-pikirannya sedang kacau atau ada masalah, bisa-bisa haidnya terganggu. Ya, dia punya frekuensi karena dia psikoneuroendokrin hormonal. Dan saudaraku, kalau orang sering-sering stres, kenapa sampai akhirnya orang-orang yang banyak hubungannya bermasalah dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia akan mengalami kanker yang meningkat dan gangguan-gangguan penyakit yang lain. Teman saya, teman satu kelas saya, namanya juga Wiwi ya, dia di Bandung, dan dia meninggal dunia dengan TBC yang luar biasa. Stres, saudaraku, dia stres, mukanya murung, murung, murung. Dia punya daya tahan turun, akhirnya dia punya imun, dan kemudian TBC ini menyerang diri ya. Tapi dia sebenarnya daya tahan tubuhnya yang lebih kuat, lebih lebih kurang, sehingga akhirnya dia kena TBC. Orang kena TBC dengan hati gembira, dengan obat-obatan dan pola makan yang baik, gizi yang cukup, itu bisa melawan akan penyakit-penyakit infeksi sekalipun. Tapi teman saya ini saya lihat sampai di kamarnya megap-megap menarik napas. Kenapa? Dia saya tahu mengalami stres yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau ditanya mengapa kita ini sehat, tidak bisa dilepas-lepas. Pikiran sendiri, badan sendiri, karena kita ini holistik atau manusia yang seutuhnya, di mana psikoneuroendokrin, hormonal, dan imun ini adalah satu sistem atau keterkaitan antara
beberapa sistem dalam tubuh yang sangat saling mempengaruhi. Lingkaran yang ketiga, saudaraku, dari mana? Di luar daripada tubuh kita ada lingkungan biotik, yaitu dari kuman-kuman dan faktor biologis, dan lingkungan yang abiotik atau bahan-bahan kimia dan fisika, yaitu racun-racun, gelombang-gelombang yang boleh mengganggu kita. Dan kemudian ada faktor yang ketiga dari lingkungan adalah dari luar diri kita adalah dari hereditas, bukan hormonal tetapi genetik ya, secara genetik yang membuat kita bisa sakit karena diturunkan dari orang tua kita. Tetapi mekanisme luar yang membuat kita ini adalah kebiasaan hidup kita sehari-hari dari pagi sampai malam. Itulah yang bisa membuat tekanan darah kita naik, akhirnya kita bisa hipertensi. Ini adalah salah satu hal yang penentu tekanan darah kita menjadi tidak baik adalah bila mana kita melihat bahwa dinding pembuluh darah kita menyempit. Pada waktu kita berumur 20-an tahun, dengan nitrik oksida NO yang dihasilkan masih tinggi 100%, maka pembuluh darah kita itu licin dan besar. Mudah sekali lembut. Bila mana kita naik ke 30 tahun, dengan pola makan, pola kerja, pola istirahat yang mengganggu kita, nitrik oksida kita 80% dan terjadilah penebalan daripada dinding. Mulailah naik tekanan darah kita. Pada umur 40 tahun, nilai oksida kita tinggal 50%. Terjadilah peradangan-peradangan dan penumpukan plak atau kolesterol yang masih tipis. Tekanan darah udah mulai naik ke 140, 150. Pada waktu 50 tahun, tekanan darah kita semakin tinggi, semakin tebalah dia punya kolesterol, mulai adalah otot-otot polos, kalsium juga pengapuran mulai terjadi, maka dinding kita sudah mulai tinggi karatnya, dan umur 60, 15% sudah terjadi penyempitan luar biasa. Kolesterolnya menumpuk, tekanan darahnya naik-naik terus, dia terus tidak merubah, maka akhirnya stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Semoga ini tidak terjadi bila mana kita bisa membuat mekanisme ini berubah sejak dari awal. Jadi ini secara ringkas kita mengetahui akan bagaimana kita bisa darah tinggi. Untuk menerangkan akan darah tinggi ini, kita boleh menggunakan pohon holistik. Bahwa pohon ini, saudara, ada tiga bagian. Akar yaitu penyebab, batang atau mekanisme fisiologi dan biokimia, buah adalah gejala dan tanda penyakit. Biasanya awam hanya melihat buahnya, gejala dan tanda-tanda penyakit itu. Dan juga kalau dokter atau nebatera hanya melihat kepada buah-buahnya dan memberikan obat kepada buah-buahnya yang busuk dan tidak memperhatikan batang dan akarnya, maka hipertensi ini tidak akan bisa sembuh. Bila mana kita ada pertanyaan, apakah kita boleh lepas obat? Boleh, kita bisa lepas obat, tapi dengan syarat bahwa kita harus urus akar dan batang ini. Kalau kita hanya memberikan obat darah tinggi terus, bila mana kita tidak mengganti penyebabnya dan mekanisme fisiologi biokimia ini tidak mengalami normalisasi, seumur hidup kita tidak akan bisa lepas obat. Baiklah, mari kita lihat apa itu akar penyebab. Akar penyebab tadi ada 4: lingkungan biotik, yaitu interaksi sosial, stres akibat hubungan dengan sesama manusia atau lingkungan kerja. Jadi inilah yang bisa dari luar lingkungan manusia-manusia bisa menyebabkan kita mengalami hipertensi. Infeksi atau penyakit penyerta juga bisa. Lingkungan abiotik adalah suhu dan cuaca, kadar garam dan natrium. Ini adalah penyebab-penyebab utama hipertensi. Keturunan ada genetik keluarga, riwayat tekanan darah dalam keluarga, resiko ganda bila mana anak dari orang tua penderita hipertensi mempunyai risiko hipertensi juga ya. Contohnya saya mengalami hipertensi juga karena kakek saya juga mengalami hal ini, tekanan darah tinggi dan juga dia kena stroke. Tapi itu tidak merupakan kewajiban. Oh, karena kamu keturunan hipertensi, kamu pasti dapat hipertensi. Nah, ini bisa diturunkan, ini bisa ditangani bila mana gaya hidup kita ubah. Jadi pola makan, kebiasaan-kebiasaan buruk, kurang gerak badan, jemur di sinar matahari, vitamin D, dan lain sebagainya. Walaupun kita keturunan daripada orang tua, kakek nenek, saudara-saudara yang hipertensi, kita bisa terjaga, tidak akan mengalami hipertensi
bila mana kita merubah akan gaya dan mekanisme tadi yang saya terangkan bisa diatasi. Batang mekanisme. Nah, ini adalah untuk para dokter dan batra. Kalau saudara awam kurang mengerti hal ini, tidak apa-apa. Tapi saudara boleh tahu bahwa di dalam tubuh kita ada sistem-sistem. Sistem renin, angiotensin, aldosteron. Inilah dokter akan kasih obat-obat saudara seperti amlodipin, diltiazem, dan lain sebagainya, obat-obatan untuk pelepasan renin, aktivasi ACE inhibitor, dan lain sebagainya. Sistem saraf simpatis. Nah, ini ke saudaraku, kalau saudara marah-marah, saudara akan naik hipertensi. Tapi kalau saudara ketawa-ketawa, senang-senang, maka saraf simpatis ini akan bekerja dan dia akan menormalkan tekanan darah kita. Dan nomor tiga ini, saudaraku, saya sangat yakin, disfungsi endotel, penurunan NO. NO lah yang membuat saudara pasti naik tekanan darah. Kalau saudara mulai naik tekanan-tekanan darah, tolong perhatikan, walaupun tidak bisa diperiksa dengan cara-cara laboratorium biasa, tolong perhatikan bahwa disfungsi endotel atau tidak berfungsinya endotel dengan baik, NO akan mengalami penurunan. Kemudian bagi retensi natrium, bila mana makan garam terlalu banyak. Ya, kalau sudah makan garam dalam ukuran-ukuran harian boleh. Tetapi kalau Anda makan daripada mie instan, ya, dan kemudian makanan-makanan yang asinan-asinan yang luar biasa lainnya, itu akan bisa menaikkan akan tekanan darah kita. Jadi saudaraku, pembuluh darah yang normal harus seperti pipa ledeng ini. Bersih, licin, dan tidak ada perlengketan-perlengketannya. Sehingga darah berjalan dengan lancar, berpikir, bekerja, dan melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Tapi coba saudara lihat begini. Setelah 30 tahun dipakai terus, mulai terjadilah karat-karat. Seperti pipa ledeng ini, karatnya ada dari karat besi ya. Ya, besi yang berkarat. Tetapi di dalam pembuluh darah ini adalah aterosklerosis, penumpukan kolesterol, dan kemudian kalsium atau perkapuran, sehingga terjadilah pengerasan. Dan kalau dia semakin sempit, semakin sempit, maka tekanan darahnya itu akan semakin naik. Pertama dia 130, 140, 170, 180, akhirnya tos ya. Sehingga akhirnya terjadilah gangguan-gangguan. Itu yang kita sama sekali tidak inginkan dari hipertensi ini. Jadi tekanan darah ini, saudara, saya ulangi lagi, jantung adalah pompa yang meningkatkan tekanan darah. Pembuluh darah ini adalah ledeng yang harusnya tidak ada perlemakan di dindingnya, tapi kita lihat di sini ada satu benjolan aterosklerosis atau plak di dalam dinding pembuluh darahnya, dan ginjal adalah pembuang tekanannya. Jadi saudara, dengan mengatur tiga organ ini berjalan dengan baik, maka saudara punya tekanan darah sudah bisa terkontrol. Baiklah, jadi inilah saudaraku, zaman sekarang ini sudah dikenal dengan psikoneuroendokrin kardiovaskular. Pikiran, saraf, hormon, jantung, dan pembuluh darah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa stres akan masuk ke otak dan turun kepada pembuluh-pembuluh darah kita sampai kita tegang. Dan dari pembuluh darah ini akan merangsang hipotalamus, pituitary gland, hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, bahkan gondok ya. Jadi kalau saudara mengalami gondok membesar, tolong periksa stresnya. Apakah ada stres di dalam kehidupan kita, karena itu salah satu penyebab daripada gangguan gondok selain kekurangan yodium dan lain sebagainya. Kemudian ini akan turun sampai ke timus, pankreas, sehingga gula darahnya bisa tidak terkontrol, adrenal glands. Nah, ini kalau stres, maka anak ginjal ini akan dipicu untuk menghasilkan stres hormon, kortisol dengan adrenalin, epinefrin, dan ini tekanan darah akan naik sendiri. Juga ada laki-laki ada testis menghasilkan hormon laki-laki, dan ada ovarium atau indung telur yang menghasilkan hormon-hormon perempuan, dan ini juga bisa mengganggu untuk menaikkan tekanan darah kita ataupun menyebabkan kanker dan gangguan-gangguan lainnya. Jadi saudaraku yang kekasih, psikoneurohormonal, imunitas, dan kardiovaskuler. Jadi inilah saudaraku yang kekasih, bagaimana hubungan antara pikiran dan hormon ini dan stres kita adalah dari otak kita dengan suatu
kelenjar kecil penghasil hormon yang paling atas, namanya hipotalamus atau bagian otak yang menghasilkan perintah-perintah kepada hipofisis. Inilah kelenjar yang akan menghasilkan akan rangsangan ke seluruh tubuh sehingga naiklah kortisol. Kortisol ini adalah satu hormon yang bagus untuk membuat Kontestan, kita daya tahan tubuh kepada lingkungan kita. kontestan. Hingga, hingga kalau kita mengalami kebakaran rumah, panik dan lain sebagainya, keadaan-keadaan yang perlu kita mengalami kekuatan yang luar biasa, maka tubuh akan sendiri bisa menghasilkannya. Yang menjadi masalah adalah pada keadaan tenang, tapi kita stres-stres terus, jadi tubuh kita ini seperti dalam keadaan mendadak terus. Waduh, ada rumah terbakar, jadi kita selalu dalam keadaan stres. Maka itu sebabnya pikiran kita harus menyanyi, berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengalami tekanan darah kita akan turun dengan makanan yang bergizi, dengan herbal-herbal yang sebentar kita akan bicarakan. Jadi saudaraku, saudara boleh mengerti sekarang bahwa emosi tinggi bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan ini adalah lingkaran yang bisa saling mempengaruhi. Ya, jadi dengan emosi yang ditenangkan, tekanan darah tingginya juga bisa ditenangkan. Tertawa. Jadi saudaraku, ini tambahan saudara boleh baca nanti. Saya akan terangkan sedikit saja. Kalau saudara tertawa 15 sampai 20 menit per sesi, maka saudara akan bisa menurunkan tekanan darah. Saya udah coba ini. Dan untuk jangka waktu pendek, saudara bisa turunkan 5 sampai 10 milimeter Hg tekanan darah sistolik saudara dengan tertawa saja. Tekniknya ada di sini, waktu yang terbaiknya pada pagi dan sore hari. Nah, inilah akibatnya, saudaraku. Orang yang darah tinggi bisa saja tidak bergejala. Tidak ada buah-buah yang dilihat. Tiba-tiba terjadilah serangan jantung, tiba-tiba terjadilah stroke. Dan inilah akibat daripada tekanan darah yang tidak terkontrol. Yang sering-sering terjadi adalah sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa lelah, penglihatan kabur, nyeri dada, telinga berdengung. Itu bisa terjadi dan tekanan darah di atas dari 140 per 90 itu adalah hipertensi yang sudah pasti, di mana tekanan darah 140 per 90, sesak napas, mimisan, dan akhirnya terjadi otak yaitu stroke dan demensia atau pikun-pikun, jantung gagal jantung dan serangan jantung, ginjal bisa gagal ginjal kronis karena tekanan hipertensi, mata bisa jadi kebutaan karena retinopati hipertensi. Jadi sel-sel di dalam mata ini tertekan oleh kabat hipertensi dan pembuluh darah ini penyakit arteri perifer, penyumbatan di kaki, ya kakinya bisa mengalami eh, kurang peredaran darah, dingin-dingin, dan kurang darah, akhirnya terjadi ulkus, dan kakinya bisa mengalami amputasi juga. Baiklah, saudaraku, sekarang kita belajar ke herbal. Ini adalah suatu ilmu bagi saudara awam dan nakes profesional seperti saya. Jadi saya tidak menguasai herbal, dan ini adalah ilmu yang dikuasai oleh Batra, pakar herbal. Jadi mari kita pelajari karena ini juga adalah ilmu untuk kita semua. Jadi jangan katakan, ah, saya ini dokter, saya nggak pakai-pakai herbal. Tapi adalah sangat baik sekali, saudaraku, walaupun saudara adalah dokter atau nakes, agar kiranya coba akan mempelajari akan herbal ini dengan bukti-bukti ilmiahnya. Dan untuk ini saya akan berikan dia punya pengantar secara ringkas dan tidak mendalaminya secara mendetail kecuali saudara yang mau mempelajarinya secara mendalam. Jadi herbal itu, apa itu herbal? Herbal adalah tumbuhan obat yang mengandung berbagai zat aktif alami untuk menyembuhkan atau menjaga kesehatan. Jadi herbal itu adalah tanaman atau bagian daripada tanaman. Tanaman itu mulai dari akar, batang sampai daun-daunnya sampai buah-buahnya itu semua bisa dipakai menjadi herbal. Seluruh bagian daripada tumbuhan yang mempunyai khasiat obat. Kenapa dia mempunyai khasiat obat? Karena ada satu zat kimia di dalamnya yang aktif mempengaruhi tubuh. Dan zat aktif ini bila mana mempengaruhi tubuh, proses itu namanya farmakodinamika atau efek yang dilakukan dari zat aktif terhadap tubuh. Contohnya menurunkan gula darah atau menurunkan tekanan darah. Itu namanya farmakodinamika.
Bila mana tubuh memperlakukan zat aktif ini, itu namanya farmakokinetika, yaitu apa yang dilakukan oleh tubuh, dia serap, dia ubah sampai dia buang. Nah, ini adalah nama farmakokinetika. Jadi dalam ilmu farmasi, dua proses ini kita melihat apa yang dibuat tubuh terhadap zat aktif dan apa yang dibuat zat aktif terhadap tubuh, dinamika dan kinetika. Apa itu zat aktif? Zat aktif ini adalah senyawa kimia alami. Artinya alami adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaruh di dalamnya. Di dalam jahe, di dalam eh, kunyit, ada kurkumin. Itu adalah Tuhan yang menaruhnya di situ. Di dalam diri kita, senyawa-senyawa kimia alami ini. Dan kita sebagai dokter atau tenaga-tenaga medis atau tenaga-tenaga batera dan awam, mari kita pelajari bahwa ini bukan suatu ilmu-ilmu yang namanya dukunisme atau mistik-mistik. Tidak. Ini ada senyawa kimia alaminya yang boleh kita pelajari sehingga inilah yang ada dalam herbal yang memberikan efek terapi. Contohnya adalah flavonoid dan alkaloid. Ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di dalam tumbuhan. Proses dinamika adalah bila mana zat aktif herbal bekerja dengan cara mengikat reseptor tertentu di dalam jaringan tubuh. Jadi zat aktif ini akan pergi dan dia pergi kepada reseptor atau bagian daripada sel yang akan menerimanya untuk menghasilkan suatu aksi di dalam tubuh. Sedangkan kinetika adalah tubuh akan pertama menyerap, kedua menyebarkan, ketiga mengubah, dan akhirnya yang membuang zat aktif tersebut melalui organ ginjal atau hati. Jadi bila mana kita menggunakan herbal, kita harus perhatikan ini apa efeknya kepada tubuh, dan kalau saudara sedang gagal ginjal, dan saudara sedang gagal jantung, maka kinetikanya juga saudara harus perhatikan, sehingga bisa mengalami pengobatan yang betul-betul berhasil guna. Saya akan menyebutkan enam herbal yang sangat membantu di dalam tekanan darah kita. Pertama adalah bawang putih, bahasa Latinnya adalah Allium sativum. Dia mengandung zat kimia alisin, zat aktif yang merangsang pelepasan nitrik oksida untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi seperti saudara makan amlodipin untuk tekanan darah, maka dia akan menghasilkan nitrik oksida. Saudara makan bawang juga, terutama bawang yang masih segar. Nah, saudara boleh panggang sedikit, baru memakannya, maka alisin akan menurunkan tekanan darahnya. Rosella hibiscus sabdarifa adalah kandungan antosianin bekerja menghambat aktivitas enzim ACE sehingga mencegah penyempitan pembuluh darah. Yang kedua adalah Rosella. Yang ketiga adalah seledri, Apium graveolens. Zat 3N butil talide atau NBP merelaksasi otot polos pembuluh darah sebagai pemblokiran saluran kalsium alami. Jadi obat-obat yang blok akan kalsium sudah diberikan oleh dokter. Nah, saudara makan seledri ini akan sangat baik. Saya sudah pernah coba eh, diberikan akan minuman seledri ini dicampur dengan bawang dan lain sebagainya. Waktu saya minum, saya langsung pusing. Tekanan darah saya terlalu cepat turun, saya harus tidur ya. Jadi saudara, kalau saudara menggunakan jamu-jamu ini, saudara juga harus hati-hati menerimanya karena ada efek-efek yang bisa terjadi cepat sekali dia bisa berangsang dan hasilnya juga bisa mengganggu kalau saudara tidak terbiasa. Jinten hitam, senyawa timokinon atau TQ bekerja mereduksi peradangan vaskular akibat stres oksidatif. Jadi dengan jinten hitam ini saudara juga bisa menurunkan akan tekanan darah. Daun zaitun, oleo oleoprotein adalah suatu zat yang menghambat pemasukan ion kalsium untuk memicu pelebaran arteri perifer. Jadi dia akan menghambat kalsium tidak masuk ke dalam arteri pinggirnya sehingga pembuluh darah akan naik. Jadi kalau saudara memakan daun-daun ini terutama untuk orang-orang yang ada di Eropa atau Amerika yang ada buah zaitun, di situ bisa menggunakan daun zaitun dengan oleuropein, oleuropein. Dan yang terakhir adalah teh hijau Camellia sinensis. Polyphenol EGCG
membuka kanal kalium vaskular secara spesifik untuk memacu vasodilatasi. Bila saudara minum teh hijau, maka saudara punya tekanan akan turun. Ah, jadi sekali lagi ini adalah herbal-herbal yang bisa membantu bila mana saudara mengalami tekanan darah tinggi. Tapi kalau saudara mempunyai tekanan darah rendah, hati-hati jangan sampai terlalu di bawah. Hingga akibatnya adalah eh, tekanan darahnya jauh di bawah, maka kita bisa pingsan dan hilang kesadaran. Saudaraku yang kekasih, materi lengkapnya saya juga sudah tuliskan. Saat ini saya ingin memberikan garis besar. Kalau saudara menginginkan, saudara boleh meminta kepada Ibu Wira, dan sebentar akan bisa diberikan kepada saudara yang hadir pada saat ini. Tanpa biaya, kita bisa memberikannya kepada saudara-saudara sekalian. Silakan menghubungi saya di alamat ini kalau saudara membutuhkan, dan penerapan ruang lingkup ini akan khusus bagi saudara. Masing-masing kita mempunyai tekanan darah yang berbeda-beda, hipertensi yang berbeda-beda, penyebabnya berbeda-beda, dengan akibatnya juga yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati kita semua, walaupun kita mengalami tantangan di dunia ini, kita boleh hidup sehat, tidak mengalami hipertensi, tapi normotensi, dengan herbal-herbal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita olah dengan cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, kembali kepada Ibu. Boleh unmute Wira. Silakan. Bisa bertanya? Terima kasih dokter. Ya, Bapak Ya, Guntar Simatupang, silakan. Waktu lalu ada kondisi juga ya, hipertensi Bapak Guntar. iya, Silakan Pak. silakan. Ya, begini dok. Saya kan dari divonis selama hidup harus makan obat. Itu dokter jantung yang katakan. Awalnya dulu kan saya stroke duluan. Kemudian tidak ada 1 tahun, hanya bisa 3 bulan bisa normal. Tapi karena kesalahan minuman, makanan, sehingga jantung kena dan saya pasang ringin 2. Jadi dokter katakan, karena sudah pasang ringin 2, seharusnya 3. Karena yang satu lagi nggak bisa lagi, kalau dipaksakan pecah, Anda akan mati. Kan dia bilang, jadi cukuplah 2. Sampai sekarang, karena itu ada pasang ring 2, selama hidup harus makan obat, kata dokter. Tapi saya pernah 2 tahun saya tidak makan obat. Saya buang semua obatnya. Lalu tensi saya naik 150, 150 per 90 per 100. Kemudian saya balik lagi makan obat, kembali lagi ke dokter jantung. Lalu dokter jantung katakan kasih obat, tapi setelah 2 bulan kemudian saya robah obatnya. Saya bilang, dok, maaf, saya jujur saya bilang, saya tidak makan obat itu semua, dan dasarkan itu saya ganti dengan bisoprolol 2,5 mili. Saya bilang, pandai-pandaian kau. Karena tensi saya naik, saya bilang, dari mana tahu naik tensimu? Saya tensi sendiri di rumah, saya bilang, oleh istri saya. Kenapa nggak datang sama saya? Saya mau sendiri, kenapa rupanya? Saya bilang, mesti ketemu dengan dokter rupanya. Kalau gitu saya ganti obatnya ya. Saya terserah, saya bilang kan. Digantilah obatnya, dan santan diganti dengan yang saya katakan tadi saya makan, bisoprolol 2,5 mili malam hari, pagi, anloberdipin 5 gram, yang 5. Kemudian berlanjut terus sampai sekarang 6 macam lah dikasih. Jadi saya sudah PRB kan, sekali 6 bulan kontrol ke dokter, tapi ke puskesmasnya sekali sebulan ambil obat per bulan. Maksud saya dok, tensi saya sekarang 140 per 60. Tadi malam saya tensi 130 per 60. Yang mana benarnya ini? Gimana? Tapi yang ada macam itu dok, tidak pernah saya makan semuanya. Yang saya makan itu aja amlodipin
bisoprol, Ya. pengencer darah. Hmm. Tapi saya nggak kesal sama dokternya supaya nggak marah dia Ya. kan. Iya. Iya. Bagaimana? Menurut dokter gimana? Bagaimana? Oke. Oke, baik. Dua hal ya. Jadi mengenai obat dan tekanan darah. Jadi tekanan Pak Pak Simatupang 130 140 per 60. Jadi dua Ya, angka ini berbeda dia punya arti. 130 140 itu ya, namanya sistolik. Waktu jantung memompa, tekanan darah Anda naik. Waktu tekanan darah ya. jantungnya lemas atau istirahat, tekanan darahnya turun. Jadi normalnya sampai 80, tapi di bawahnya itu sampai 60 enggak apa-apa. Tapi waktu dia pompa Oh dia ya. naik lagi itu. Jadi eh, yang di atas ini kalau kita minum air banyak dan lain sebagainya, makan garam, dia akan naik gitu ya. Yang bawahnya ini juga kalau kita kurang minum dan lain sebagainya, atau pembuluh darah kita memang melebar banyak gitu ya. Jadi waktu dia pompa cukup kuat naik, dan waktu dia istirahat dia melebar melebihi daripada yang biasanya. Jadi itu, tapi yang bawah itu nggak masalah. Yang bawah agak rendah, enggak masalah. Yang bahaya kalau yang Oh, bawah oke ini ya. naik di atas 90. Jadi kalau yang bawah ini, Oh. yang atas dia tekan tinggi, tapi dia nggak istirahat. Dia terus Hmm. tegangan-tegangan tinggi. Jadi dengan tekanan 140 per 60, yang bawahnya itu rendah, itu menurut saya tidak terlalu bermasalah untuk saat sekarang ini. Kecukupan oksigen dan gula darah disebarkan ke seluruh tubuh itu terpelihara. Jadi mengenai tekanan darah itu 130 140 dengan usia sudah begini, sudah kerja bertahun-tahun, pembuluh darahnya sudah ada, pasti sudah ada perlemakan, sudah ada pengapuran dan lain sebagainya. Tapi dengan pola hidup yang bagus, minum air banyak, cukup cukup istirahat dengan makan sayur-sayuran, buah-buahan segar, itu sudah sangat membantu akan tekanan darah Bapak seperti itu. Dan kemudian mengenai obat itu, tidak salah bagi dokter untuk menyatakan, karena dokter ini bertanggung jawab kalau sampai Bapak sampai serangan jantung lalu stroke meninggal dunia dan Bapak di bawah penanganan dia. Ah, kami dokter-dokter bilang, itu dokter apa kamu? Kamu menjadi dokter tapi kamu nggak bisa jaga kamunya. Jadi dokter itu gampang saja dia katakan, makan terus ini obat. Tapi saya punya logika adalah kalau saudara-saudara terkontrol, saudara mengontrol diri dengan baik. Saya lihat Bapak ada stetoskop tuh di dinding sana itu. Berarti Bapak sering-sering itu kontrol diri ya. Ah, jadi kontrol diri, ada alatnya dan lain sebagainya, dan merubah pola hidup. Bila mana saudara bisa menjamin bahwa tekanan darahnya tetap normal dan gaya hidupnya sudah bagus dan tekanan darahnya sudah normal, maka secara logika kita bisa menurunkan tekanan darah dan akhirnya bisa berhenti. Kalau saya memakai aturan yang saya baca adalah 3 bulan. Kalau 3 bulan saya punya tekanan darah normal tanpa pakai obat, berarti nggak ada guna ini obat. Bukan nggak ada guna, tidak tidak lagi punya efek bagi saya. Jadi saya boleh menyampaikan seperti itu. Jadi apa yang Bapak buat, saya udah melihat banyak orang juga yang tidak gegabah, dia tidak berhenti semena-mena, tapi dia mengontrol diri, dia periksa diri, dia jamin dia punya pola hidup dan lain sebagainya. Tapi boleh kalau dokter itu sangat mengerti dengan Anda, itu bagus. Tapi kalau dokter itu mau marah kepada Anda karena Anda main dokter-dokter sendiri gitu, ah, ya Anda harus pergi ke dokter yang mengerti. Begitu. Makasihlah, Pak Simatupang. Iya, Baik, makasih. terima kasih. Boleh teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, bila mana mau bertanya bisa raise hand ya, bisa angkat tangan. Nah, sementara menunggu dari Bapak Ibu, pelanggan Klub Sehat Solo, dokter, kemarin sudah sempat saya sampaikan juga ke dokter bahwa ada yang mengalami hipertensi dan mencari bahan makanan yang bisa menurunkan hipertensi. Nah, kami sarankan untuk yang di sini ya, ada eh, black garlic atau bawang hitam. Ini lebih apa ya? Lebih familiar, lebih lebih nyaman dimakan dan rasanya juga enak dan nyaman di lambung. Dan juga salah satunya adalah flaxseed atau biji rami. Nah, namun ada kendala karena kedua bahan ini mengandung kalium yang tinggi, yang seharusnya memang akan membantu menurunkan tekanan darah tinggi ya. Tetapi pelanggan ini punya masalah di ginjal yang Ginjal. dia nggak bisa
apa namanya masalah apa kaliumnya nggak bisa terlalu tinggi mengasup bahan makanan yang kaliumnya tinggi. Ini agak sedikit eh, apa ya membingungkan ya untuk bahan makanan apa yang bisa menolong supaya hipertensinya turun, tetapi ginjalnya juga tidak mengalami gangguan. Karena memang ada gangguan fungsi ginjal juga ya. Nah, Iya, kira-kira bagaimana, baik. Dok? Oke, baiklah. Jadi kita harus pilih mau mau ditangani yang mana yang lebih gawat, tekanan darahnya Hmm. atau ginjalnya. Bila mana tekanan darahnya itu karena ginjalnya, kita lebih berhati-hati lagi. Karena kita mengatur tekanan darahnya, tapi asal-usul tekanan darahnya naik itu karena ada ginjalnya ini yang bermasalah. Jadi saya menganjurkan adalah kalau tensinya tidak terlalu tinggi sekali, tidak usah terlalu memaksakan kaliumnya, ya, atau harus makan ini. Perhatikan ginjalnya dulu, karena kalau orang mengalami gangguan ginjal, dia itu bila mana racun-racun dalam tubuhnya ini tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan mengalami kegawatan dan eh, dia punya keadaan lebih gawat. Jadi saya menganjurkan kalau ada ginjal lebih baik jangan jangan pun terlalu banyak ngejus ya. Jangan lagi berharap kepada jus-jusan. Anda harus lebih banyak kepada dokter dan kemudian hemodialisa, cuci darah dan lain sebagainya. Bila mana sudah betul-betul kalau gangguan ginjalnya masih rendah, masih kecil, masih bisa makan obat, oke. Tapi kalau sudah harus cuci darah, sudah bengkak-bengkak dan lain sebagainya, hati-hati dalam menggunakan obat-obat yang kaliumnya tinggi atau ngejus-ngejus. Demikian, demikian saya Baik, punya Dok. anjuran. Ya, Makasih. iya. Terus satu Ya, lagi juga ini pelanggan. Beliau ini kan hipertensi ini kan masalah pembuluh darah ya, Dok ya. Nah, ternyata dia ini terjadi penyumbatan itu di daerah area mata, Dok. Sehingga menyebabkan kalau mungkin orang itu stroke ya, tapi ini masalah hampir em, mengalami bisa kebutaan gitu, Dok. betul. Nah, Retinopati. bagaimana untuk pengobatannya atau pengendaliannya ya kalau misalkan sudah di area mata? Baik, baik. Jadi kalau untuk sekali lagi ada sel-sel tubuh ini yang harus dipertahankan berfungsi seumur hidup. Kalau sel-selnya itu sudah rusak dan rusaknya irreparable, sudah permanen, maka tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kita mencegah jangan sampai dia berlanjut lebih lanjut. Soal sembuhnya itu tergantung. Strukturnya bisa dipulihkan, dia akan sembuh. Bila mana struktur itu tidak bisa disembuhkan lagi, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, atau transplantasi atau lain sebagainya, harus pakai cara-cara dengan teknik yang lebih canggih lagi. Jadi ada keterbatasan kita melayani orang atau pasien atau diri kita bila mana kerusakannya itu belum permanen, masih ada perubahan, kita masih bisa memperbaikinya. Tapi kalau kerusakannya itu sudah sangat ruang, seperti yang tadi Pak Simatupang katakan, dokter sudah pasang ring di sini sana, maka kita wajib sekali untuk merubah pola hidup kita. Bila mana kita tidak merubah, dia akan bertambah gawat. Jadi mungkin kita tidak bisa akan menormalisasi lagi, tetapi jangan sampai dia bertambah lebih lanjut. Untuk proses-proses yang lebih canggih itu harus ke spesialis, super spesialis, bahkan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk membantu. Ada juga yang bisa membantu, tetapi ya kita secara umum jangan sampai kepada keadaan yang terlalu parah sehingga itu akan mengganggu kita sekalian. Jadi kalau retinopatinya masih dalam tahap-tahap yang lebih ringan, mungkin titik-titiknya belum belum terlalu banyak yang rusak di dalam matanya. Tapi kalau sudah semakin hari, semakin dan melebar areanya luas, maka kita tidak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau masih ringan, kita usahakan. Jadi usahakan semampunya. Jadi namanya optimalisasi. Optimalisasi apa yang ada, jangan sampai bertambah. Itulah dia punya garis besar. Makasih. Iya, iya, Diusahakan jadi semampunya. iya, beliau ini sampai suntik 10 kali di rumah sakit luar negeri ya. Dia lihat tidak ada perubahan. eh Bolak-balik ke Klub Sehat Solo untuk beli spirulina karena dia mau mengasup vitamin A yang tinggi di sana sama antioksidannya. Nah, kemudian baru-baru ini
menjalani terapi lain, Dok. Ini mungkin boleh dikaji. Ya, baru-baru ini Ya, asap apa namanya rokok herbal, Dok. Jadi dia meniupkan asap herbal itu ke matanya. Dan memang, Dok, itu saya lihat dia punya eh, laporan kesehatan ya. Dia itu yang tadinya apa ya membelok membenjol gitu ya di daerah retinanya itu mulai benjolannya mengecil, Dok. iya, Nah, dia bilang mau nggak percaya bagaimana dia pakai pakai ini mengalami kemajuan daripada 10 kali suntik tidak ada kemajuan begitu. iya. Mungkin boleh Jadi dikaji lagi soal betul. rokok herbal Jadi itu, Dok. Jadi itu pun itu kan anekdot kesaksian orang. Tapi secara ilmiah itu betul nggak itu? Apakah itu karena itu atau tidak? Jadi harus dikaji secara ilmiah betul sehingga kebenarannya itu Hmm. bisa dipercayai. Bagi dirinya ada dia rasa kebaikan itu dia punya uh, pengalaman subjektif. Tapi secara objektif orang luar apakah bisa mengulangi? Karena ini berlaku bagi satu orang, ini kita sebarkan nah semua orang 1 juta orang di Indonesia ini kalau ada masalah mata tiuplah asap di ini. Itu harus ada penelitian dan pembuktian. Ya, makasih kalau itu ada manfaat pribadi ya. Tapi kalau itu mau disebarluaskan sebagai satu aturan umum, itu harus ada langkah-langkahnya ya. Untuk pribadi silahkan, kita Iya. juga memuji, menghargai. Makasih. Pak Simatupang mau bicara. Iya, Ya, silakan Pak. Gimana caranya ya? di unmute, Boleh diangkat, dibuka Pak. dulu Pak. Oh, oke. Oh, iya, iya, iya. Sudah dengar Sudah ya. Iya, sudah, Pak. bisa. Pernah saya, Dok, kalau nggak salah saya 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, bangun saya tidur, duduk di tempat tidur, jatuh. Tidur Ya, lagi, duduk, berdiri lagi, duduk, duduk lagi, jatuh. Berputar semua. Lalu saya telepon Pak Jimmy yang di Bali. Kalau dokter kenal Pak Jimmy Bali. iya Ada saya apa Pak tahu. Tupang nih bilang. Aku ini apa berputar lagi saya lihat. Duduk saya nggak bisa. Duduk dari tempat tidur jatuh. Bilang. Besok Pak Simatupang bisa lari-lari. Yang benar saya bilang. Suruh ibu cari semangka. Semangka tapi jangan makan yang merahnya, makan yang putihnya itu yang tebal itu, minum sampai habis satu hari. Besok pagi Pak bisa lari-lari. Wah benar dok. Rupanya semangka itu membuang racun. Ya tapi yang putihnya meracun Betul. obat yang dalam tubuh itu. Jadi sampai sekarang saya kalau sudah ini kan karena sudah diponis selama hidup harus makan obat. Lalu kalau saya mulai ada oyong-oyong, saya minum itu di jus yang putih, lalu hilang. Bagaimana menurut dokter ini? Amin. Bisa diteruskan Baik. bagaimana? Ya, kalau kalau secara umum aturan umumnya itu boleh aja. Karena saya juga pernah ke Bali Ya, ke ya. rumahnya beliau. Dia bilang begini, Oh, Tuhan oh, memberikan kepada kita buah-buahan di tempat kita. Kita tidak ada anggur, tidak ada apel, kita ada jeruk Bali di Bali. Jadi saya berikan jeruk iya, iya, Balinya. Tapi jeruk Bali ini dia punya spons putih itu harus dimasukkan. Kita buat dia punya jus itu iya, tapi dia punya spons putih. iya, iya. Dan dia punya pengalaman adalah betul ada hasil-hasil. Bahkan empuk-empuknya kiai-kiai orang Bali juga datang ke dia dan mendapatkan terapi tersebut dan ada hasilnya. Secara ilmiah saya belum bisa mengkomentari karena saya tidak mempunyai data mengenai hal tersebut. Tapi secara umum, kalau itu ada hasil, silakan dilanjutkan. Dan yang saya bisa komentari ke Iya. Bapak adalah bahwa pusing-pusing itu adalah karena di telinga kita ini ada pusat keseimbangan tubuh kita. Bila mana tekanan kita naik Hmm. terlalu tinggi, kita bisa 7 keliling ya, pusing-pusing itu. Nah, jadi bisa mengalami hal tersebut. Jadi saya punya jawaban adalah secara umum saya menyetujui bahwa jeruk bali itu ada manfaatnya. Tetapi secara khusus saya harus mempelajari juga supaya kita bisa memberikan keterangan yang betul-betul ilmiah. Ya, terima kasih Pak Simatupang. Baik, Iya, terima kasih Pak Guntar ya. Simatupang. Berikutnya Ibu Rusmedina Gultom, silakan Ibu.
Eh, Selamat malam dok dan selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih sudah Iya, diberikan kesempatan pada malam hari ini. Dok, tadi kan saya ngikutin nih. Dokter iya, katakan itu apa teh hijau ya dok. Tapi iya, tadi iya, dokter itu kan teh hijau yang eh, belum dirakit kan dok, yang iya, iya, masih utuh. Jadi iya, kalau kita mau minum teh hijau kepala jenggot, apakah itu bisa dok? Yang sudah dikemas? Itu pertanyaan saya yang pertama. Baru yang kedua, kalau kita sudah memakan obat hipertensi, apakah itu nanti akan selamanya dan akan seumur hidup kita minum obat hipertensi? iya, Yang ketiga, pertanyaan saya, obat hipertensi itu sebaiknya dimakan pada pagi hari atau malam hari, dok? Karena kadang-kadang kita kalau berobat itu dokter beda ininya, dok, gitu. Jadi kita kadang-kadang jadi bingung yang mana yang harus yang sebetulnya. Itu iya. pertanyaan yang ketiga. Baru Oke. kalau kita kan periksa nih, dok, eh, tensi kita misalnya nih pada saat keadaan kita Mm-mm. pas periksa ke dokter tinggi tensinya. Jadi waktu pada saat meriksa ke dokter itu langsung kita dikasihkan obat hipertensi. Ya, Kita kan kadang-kadang bingung juga nih dok. iya, Kita kan tidak setiap hari periksa kepada dokter, tapi pada saat periksa itu tensinya sekitar 165, langsung kita dikasihkan obat hipertensi dan akan terus memakan obat hipertensi itu. iya. Boleh Jadi tanya, Bu? kalau yang sebaiknya yang mana dok ininya? Baru yang keempat tadi pertanyaan saya, kalau misalnya kita sudah minum obat hipertensi nih dok, udah Ya, sekitar 6 bulan gitu dok. ya. Tetapi pada saat sudah 6 bulan kita tidak pernah periksa kepada dokter masalah hipertensi, tapi tetap kita memakan obat hipertensi itu. Apakah itu bagus juga dok atau bagaimana yang harus kita lakukan? Boleh, boleh tanya, Bu Gultom. Terima kasih atas pertanyaannya. Tekanan darah yang waktu ke dokter itu 140, 150, 160 per berapa? Boleh dapat gambarannya? Per kemarin itu per 80 dok, 145 per 80. 145. Bukan 160 per 80 ya. 145 ya. Dan pernah sekali itu juga 165 per 90. Pernah memang dok, 90. tapi langsung saya diponis hipertensi gitu. Iya. Oke, Bu. Saya tidak ingat bahwa Ibu punya pertanyaan. Kita kupas satu-satu. Yang pertama dulu. Pertanyaannya apa? Diingatkan lagi saya. Yang pertama tadi pertanyaan saya masalah teh hijau dok. Teh hijau. Sementara kan teh itu yang sudah dikemas itu apakah tidak menyalahin yang itunya tadi teh hijau Iya. seperti teh hijau kepala jenggot, apakah itu bisa Ya. juga kita minum sementara Oke. kita ada lambung? Oke. Baik. Baik. Jadi saya adalah dokter umum yang bukan ahli herbal. Dan untuk menjawab secara spesifik nanti harus saya pelajari atau Ibu boleh tanya ke Batra yang kuasai akan herbal. Tapi secara umum, Balai POM atau Balai Pengendalian Obat dan Makanan di Indonesia akan mengeluarkan larangan kepada obat herbal-herbal yang diedarkan, yang dijual, yang pakai izin. Jadi kalau sudah melalui izin, itu akan dipantau oleh Balai POM. Dan kalau ada bahan-bahan obat dan racun-racun di dalamnya, akan di-ban, akan dilarang. Jadi ada 15 obat-obat herbal yang dilarang, dan itu akan harus ditarik dari semua peredaran. Bila mana ada apotek atau penjual, maka itu bisa dikriminalkan karena mencelakakan masyarakat. Tapi kalau ibu memakan sesuatu yang sudah dijual, itu baca dia punya aturan, itu cukup aman ya. Nah, seperti itu. Jadi secara umum kalau sudah di ada pemeriksaan dari Balai POM itu aman untuk pasien-pasien boleh dipakai dan pakai konsultasi ahli untuk memastikannya. Dan kemudian nanti habis acara ini Ibu Wira akan bagikan materi bagaimana mengolah secara alami sendiri kalau mau bikin sendiri dengan uh, dia punya teh hijaunya
itu ada dia punya tulisan yang saya buat yang boleh Ibu ambil ya untuk hal tersebut. Kemudian mengenai tadi bahwa bagaimana kalau kita mau eh, hipertensi pengobatannya. Jadi ada langkah-langkahnya dulu, Bu, ya. Yang pertama harus diagnosanya dulu. Kalau diagnosa darah tingginya baru 140/80 itu adalah tensi sesaat, ya. Bila mana kita pergi ke dokter, kita bisa cemas-cemas. Itu ada biasa itu kalau ke dokter atau mau operasi atau ke rumah sakit, tekanan darah kita naik. Jadi itu namanya darah tinggi yang sesaat. Bila mana 3 kali berturut-turut dalam keadaan yang berturut dia tensinya naik-naik tinggi 140 dan ke bawah 80-90, nah itu barulah dikatakan hipertensi. Jadi kalau hanya 1 kali berperiksa karena kita baru lari-lari, kita capek-capek, stres-stres, kita diperiksa darah tingginya 140, nah itu masih karena efek daripada kegiatan kita. Tapi kalau kita punya tekanan darah sudah 160/90 yang bawahnya itu dari atas 100 itu memang hipertensi. Jadi kalau eh, ukurannya berapa itu yang kita buat. Dan ukuran bagi awam kalau belum 3 kali tekanan darah itu kita masih belum bisa pastikan. Kita harus periksa tekanan darah kita 3 kali dan kalau dia tinggi 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 terus boleh. Tapi kalau ini hari dia tinggi, kita pulang ke rumah, kita periksa lagi, turun lagi, itu belum 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 hipertensi yang permanen, berjalan terus-terus. Jadi harus berulang 3 kali baru kita bisa. Kemudian dokter itu pada waktu dia mengalami tekanan ini dia harus terangkan kepada pasiennya, Bu, tekanan darah ibu begini, mekanismenya ini begini. Jadi ibu boleh bertanya kepada dokter, dok, kenapa saya punya tekanan darah ini kok begini? Ya seperti itu. Dan kemudian kontrol itu kalau dokter itu akan memberikan aturannya. Kalau dia yakin bahwa ibu sudah normal tekanan darahnya, dia akan kasih tahu, Bu, sekarang ini ibu harus tensi setiap hari. Tiap hari harus datang ke saya karena ibu punya tekanan darah ini sangat tinggi dan saya harus kontrol terus. Nah, bila mana selama 1 minggu sudah dikontrol, dia mulai turun, dokter itu akan katakan, dok, Bu, sekarang udah boleh jarang-jarang, nggak usah tiap hari datang ke saya, gitu ya. Jadi untuk mengontrol tekanan darah itu harus secara aktif. Jadi tidak boleh putus. Memang kurang kurang enak bagi kita ya, karena kita mempunyai kesibukan kok harus terus-terus dikontrol. Nah, jadi kalau boleh ibu ada tensimeter sendiri dan belajar untuk mengukur tekanan darah sendiri. Dan terutama tekanan darah waktu istirahat bangun tidur, waktu siang, waktu malam, pada jam-jam yang teratur untuk hal tersebut. Jadi untuk meriksa sendiri, kalau boleh beli alat pemeriksaannya dan belajar sedikit untuk hal tersebut. Dan kontrol kepada dokter itu harusnya kontrol teratur, minimal setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali dan lain sebagainya. Jadi itu anjuran saya. Kemudian mengenai dosisnya, apakah pagi dan malam, itu tergantung obatnya. Jadi ada obat yang bisa pagi, ada yang bisa malam. Tapi kalau di pagi, pagi terus. Kalau malam, malam terus ya. Sehingga dia bisa. Kalau mau dirubah sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Karena tergantung obat tersebut. Karena efeknya 24 jam. Ada yang obat 1 kali makan, dia akan berlaku 24 jam. Jadi kalau pagi, tiap pagi. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Ada yang harus 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Jadi itu akan diperiksa oleh dokternya, diberikan anjurannya seperti itu. Nah, itu anjuran dari saya, Bu Bultom. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu dijelaskan atau sudah cukup jelas. Saya boleh menambahkan soal teh hijau ya, dokter. Ya, monggo, silakan Bu Wira. Terima kasih Bu yang bertanya untuk teh hijau. Kebetulan kami di Solo, jadi kami tahu komunitas pengeteh ya. Jadi untuk teh yang hijau yang benar-benar murni dari daun teh itu tidak akan memiliki aroma yang wangi-wangi. Nah, rupanya teh yang hijau itu dikeringkannya itu tidak selama yang teh warna coklat, bahkan warna hitam. Teh warna coklat dan warna hitam itu memiliki tingkat kafein yang bertambah dan tinggi ya. Termasuk matcha yang hari-hari ini lagi nge-booming ya, itu ada kafeinnya, yang mana kafein ini akan
mencuri mineral tubuh kita. Makanya untuk beberapa orang, anak-anak, ibu hamil akan dan orang yang sudah sakit seperti kanker dan lainnya akan disarankan untuk menghindari teh karena jangan sampai dicuri lagi mineral dalam tubuh di kafein ini. Nah, untuk yang teh yang hijau itu yang murni ya, itu harusnya tidak punya aroma dan bahkan ya rasanya pun juga memang ada sedikit pahit begitu ya. Nah, kalau teh-teh yang pada umumnya yang dijual sampai orang-orang ini berbondong-bondong itu tuh sebenarnya sudah ditambahkan esens, wangi-wangian yang artinya itu bukan sesuatu yang alami, yang sintetik. Bahkan ada yang ditambahkan di teh tubruk itu ditambahkan dengan pemanis. Jadi tanpa ditambah gula ada sensasi pahit, ada sensasi manis juga. Bayangkan orang yang punya diabetes, dia konsumsi teh, teh umum ya, teh tubruk begitu, yang dengan aroma-aroma memikat, itu dibilang, oh saya tidak pakai gula, tapi sebenarnya ada kandungan di dalam teh itu yang ditambahkan gula. Dan makanya kenapa beberapa orang sudah menghindari teh, teh daun itu, dan sudah mencoba untuk memilih alternatif teh yang lain, seperti teh-teh bunga yang cenderung tidak memiliki kafein. Nah, itu fakta-fakta yang mungkin bisa kita dapatkan tentang teh. Jadi kalau mau teh hijau, petik sendiri dari daun dari pohonnya, lalu keringkan sebentar, masih berwarna hijau, nanti bisa diseduh. Nah, seperti itu sih sarannya untuk meminimal paparan kafein ke tubuh karena kita tahu ya paparan kafein sedikit akan nambah dosisnya untuk apa merasa lebih enak begitu ya. Nah, padahal kafein kita tahu yang mencandu yang akhirnya beberapa orang nggak bisa berhenti karena sudah mencandu kafein ini kan jadi berefek lain gitu ya. Karena sebenarnya kita ini sulit untuk mengendalikan diri. Kalau sudah terasa enak, bahkan yang sehat pun nggak bisa dibatasi. Di sini banyak sekali pelanggan yang merasa, oh kacang almond tuh enak. Makan banyak-banyak, satu bungkus 250 gram habis. Nah, akhirnya terjadi asam oksalatnya tinggi dan kaku-kaku. Nah, seperti itu. Jadi memang pengendalian diri itu agak susah ketika kita merasakan enak di mulut itu, Dok. Makanya kenapa resiko orang terkena ini ya, terkena stroke, hipertensi itu tinggi karena memang susah untuk mengendalikan mulut ini. Nah, menarik sih, Dok, tadi ternyata hipertensi itu juga dipicu faktor risikonya bisa naik karena lingkungan biotik di mana hubungan dengan manusia. Nah, di akhir-akhir ini kita tahu ya, in this ekonomi semuanya orang lagi cari ekonomi yang lebih memadai dan sering orang sikut menyikut ya. Dan ini agak susah. Mungkin next dokter bisa bisa bantu untuk apa namanya untuk uh, mensehatkan hubungan dengan manusia. Karena ternyata dok, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu simpatisan kita, penyakit mental ini kan marak. Nah, ini kan juga ternyata bisa, tadi ada tiroidnya terganggu, hormon-hormonnya. Nah, ternyata lingkungan biotik ini juga mempengaruhi segala macam kesehatan ya dok ya. Mungkin bisa Baik, dibahas suatu saat. boleh. Terima kasih banyak Mbak Wira sudah menerangkan mengenai teh-teh yang teh tubruk dan lain sebagainya itu. Saya bukan praktisi herbal, jadi saya kurang mengetahui ini. Terima kasih atas masukannya. Saya secara umum menyetujui bahwa bila mana kita mempelajari mekanismenya secara ilmiah, dan itulah tujuan kita. Tiap 2 minggu kita ketemu, tiap 2 minggu kita ketemu, sehingga saudara-saudara boleh mengetahui bagaimana mendiagnosa dan bagaimana menterapi. Pertama, tidak bisa kita memberikan terapi tanpa diagnosa. Kalau diagnosa kita kurang tepat, maka kita akan memberikan terapi juga yang tidak tepat. Jadi kita harus diagnosa dulu, itu sebabnya ada dokter dan tenaga-tenaga yang membantu kita mendiagnosa, dan kemudian terapinya kita boleh memilih. Apa mau pakai nakes, atau batra, atau kita mau mengobati dengan kemampuan kita, ada aturan-aturan yang mengaturnya. Dan untuk 2 minggu yang akan datang, baiklah saya akan memperhatikan bagaimana mekanisme daripada stres, kecemasan, dan depresi ya. Jadi masalah-masalah pikiran kita, hubungan-hubungan kita bisa membawa kita kepada stres, yaitu
kita masa lalu kita yang membuat kita menjadi stres. Lalu kita cemas mengenai masa depan. Oh, nanti saya akan begini. Belum terjadi kita udah mulai memikirkannya, itu yang namanya kecemasan. Dan kemudian kalau kita akhirnya kurang optimis dan kita kecewa dan kita jatuhlah di dalam tekanan batin atau depresi. Oke, baiklah. Jadi kita akan bicarakan hubungan ini psikoneurohormonal imunitas dalam hal stres dan akibat-akibatnya kepada tubuh 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, Bu Ira. Ya. Baik, Hmm. masih ada satu lagi sebelum kita tutup di jam 8.30 ya. Mungkin masih ada yang bertanya. Ini ada Kak Tim bilang bisa juga dengan minum teh daun murbei. Ya, saya juga Oke. pernah konsumsi teh daun murbei ya, cenderung netral rasanya dan oke juga antioksidannya tinggi. Juga jus seledri untuk ini ya, untuk hipertensi. Baik, masih ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan sebelum kita tutup untuk sesi malam ini. Baik, Dok, sepertinya tidak ada. Jadi boleh disimpulkan dan mungkin sekalian boleh doa tutup ya, Dok. Bu, tadi ada pertanyaan saya belum dijawab Ya, dokter satu lagi. silakan ya. Bu. Itu yang minum obat hipertensi, apakah kita harus minum seumur hidup? Oke. Nah, ya baik. Saya ulangi lagi ya, Bu. Jadi terima kasih udah diingatkan, saya udah jauh ke Pak Simatupang tadi, tapi Ibu bertanya, saya terangkan. Jadi menurut saya, bila mana kita sudah mengontrol tekanan darah kita normal terus selama 3 bulan dengan 2 hal. Kontrol itu teratur, dan yang kedua, gaya hidup kita sudah kita rubah, dan tekanan darahnya itu 3 bulan itu normal terus. Dan akhirnya kita pelan-pelan kita lepas obat ini. Jadi bila mana kita bisa mengontrol tekanan darah kita sudah normal, dengan tidak menggunakan obat pun dia normal, kita boleh lepas. Tapi dengan syarat itu, bahwa kita sudah merubah pola hidup kita, penyebab-penyebabnya, mekanismenya sudah normal, dokter dan kontrolnya berjalan dengan baik, kita boleh. Nah, jangan sampai kita tidak kontrol, maka kita akan bisa mengalami gangguannya. Apalagi kalau tekanan darahnya. Jadi saya memberikan kesaksian Bu Gultom ya. Tahun 2017 saya sudah mengetahui saya punya tekanan darah itu 170/100. Pada tahun 2014 tekanan darah saya sudah 150/90 ya, waktu saya di Lampung. Tahun 2017 kita pergi ke Timor Leste, lalu saya di situ periksa 170/100. Ah, tapi karena dia pakai alat canggih untuk periksa di genggaman tangan ini, cuma pakai alat kecil, dia taruh di sini 170/100. Nah, saya sebagai dokter saya bilang, alat itulah yang salah gitu ya. Itu alat itu terlalu canggih, nggak benar itu. Tapi waktu saya pulang ke Lampung, kebetulan waktu itu Ramadan, dan kita saudara-saudara Kristen yang harus memberikan transfusi darah, kita sumbang darah gitu ya. Tahun lalunya saya sumbang darah, tapi tahun itu saya periksa, perawat PMI-nya katakan, dokter, tahun ini dokter nggak boleh sumbang darah, tensi dokter 170/100. Ah, saya bilang, berarti saya betul-betul udah tensi tinggi. Tapi saya punya masalah, Bu Gultom, saya tidak kontrol. Saya merasa, saya kan nggak ada rasa apa-apa, ini semuanya enak. Tapi udah 170/100. Saya biarkan 6 tahun, kena stroke. Jadi kalau kita boleh lepas obat, tapi harus kontrol dan rubah kita punya kebiasaan. Penyebab-penyebab stroke, tekanan darah ini kita harus normalisasi. Kalau kita bisa menormalkan penyebabnya, dan ternyata akibatnya memang betul-betul normal, barulah kita aman. Tapi kalau belum, ya kita harus ambil akan syarat itu. Jadi pada dasarnya bisa, menurut saya, kalau saudara tanya ke dokter yang lain, mungkin jawabannya berbeda. Bagi saya bisa, tapi kontrol dan buktikan bahwa memang tekanan darahnya itu normal dalam waktu minimal 3 bulan berturut-turut. Demikian Bu Gultom, terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Iya, Dok. iya, iya. Makasih banyak Bu Gultom. Baiklah, jadi saudaraku yang Terima kekasih, saya kasih. ucapkan Ya, terima ya kasih. silakan, Dok. Ya, saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya.
saudara-saudara sudah mengetahui mekanisme tekanan darah yang normal dan yang tinggi dan terus-terus tinggi, dan akibat-akibatnya bila mana dibiarkan tidak terkontrol, maka bisa terjadilah komplikasi-komplikasi yang bisa menyebabkan kecacatan dan juga mengancam nyawa. Ya, jadi sangat baik sekali kita mengontrolnya. Dan herbal-herbal ini adalah tanaman yang mempunyai zat-zat aktif yang alami, yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kita menggunakannya juga harus dengan hati-hati, mengikuti aturan yang baik, tidak gegabah atau sembarangan. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa aman, kita bisa yakin bahwa penggunaan herbal ini bukan racun yang masuk dalam tubuh kita, tapi bahan-bahan yang baik. Oleh sebab itu, mari gabung lagi 2 minggu yang akan datang, kita belajar lagi, dan saudara boleh bertanya, dan kita akan meningkatkan. Saya sebagai penyaji materi, Bu Wira sudah juga membawakan sumber-sumber lainnya. Kita boleh menolong satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kita akan mengalami keperbaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Demikianlah kita punya acara pada malam hari ini, herbal untuk hipertensi. Dan kita akan tutup dengan doa. Izinkan saya untuk menutup dengan doa sesuai dengan keyakinan kami. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersemayam di kemuliaan sorga, pada malam hari ini naikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam. Engkau telah memberikan hikmat dan akal budi kepada manusia untuk boleh menyimak akan keadaan kami yang dirundung dengan sakit penyakit dan tantangan-tantangan. Tapi Engkau memberikan ilmu dan pengetahuan, hikmat dan akal budi, sehingga kami boleh tahu cara-cara yang alami dan cara-cara juga yang berteknologi, bagaimana kami boleh menormalkan diri kami, menyehatkan diri kami secara seutuhnya. Terima kasih karena waktu kami boleh berkumpul saat sekarang ini, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, dan menyimak akan hal-hal yang baik. Berkatilah masing-masing kami Tuhan, supaya kami sehat, kami kuat, kami boleh melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama. Kami akan memuji dan membesarkan Engkau, Tuhan yang junjungan kami, selama-lamanya. Kami puji dan besarkan Engkau. Terima kasih Bapa yang kudus dan mulia. Kami bawakan doa kami dalam nama Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih dokter dan terima kasih semua yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di 2 Kamis mendatang. Salam sehat semuanya. Nanti materi akan kami bagikan melalui WA. Jadi silakan WA di nomor yang sudah saya infokan di pesan ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima Iya, kasih, Dok. Ibu Eli, Terima kasih ya, Dokter Ruben. semuanya. Bu Gultom, Pak Suyanto, Ibu Mami, ya, Sama-sama, Dok. Terima kasih terima kembali. kasih. Selamat malam. Terima Iya, kasih selamat dok. malam. Iya, iya, Ketemu lagi. iya, sehat-sehat. Ketemu lagi, Sehat. Bu Mary, sehat-sehat. Umur panjang. Terima Iya. kasih sudah gabung, puji Tuhan. Amin, amin. Iya. Oke, oke. Terima kasih, sampai 2 minggu yang akan datang kita undang teman-teman lagi datang. Siap, siap. Amin.